Coy, kalian lah baca belum artikel yang ku bagi ke kemarin yang dikaitkan dengan materi Bu Cika? Sudah kami baca. Bisa kamu simpul ke, coy? Aku be simpulkannya ya. Jadi kayak kesimpulannya nih, artikel ini membahas Cak Mano pengesahan RUU perampasan aset sebagai kebijakan publik yang strategis dapat mengatasi dua masalah utama, yaitu masalahnya ya lesunya ekonomi domestik dan maraknya korupsi di Indonesia ini. Jadi proses formulasi kebijakan tersebut melibatkan langkah-langkah kayak identifikasi masalah, agenda setting, formulasi alternatif, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, sama evaluasi kebijakan. Nah, kalau misalnya aku jelasin sih kok nih, jadi kita jelasin dari identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah dari artikel ini nyebut ke situasi ekonomi yang lesu dan korupsi sebagai masalah utama. Terus aku jelasin agenda settingnya juga. RUU perampasan aset menjadi prioritas untuk dibahas dan disahkan oleh DPR. Formulasi alternatifnya RUU ini dipandang sebagai solusi untuk menambah kas negara dan ngasih efek jerah pada koruptor-koruptor di sini ya. Terus yang keempatnya tuh pengesahan kebijakan. Proses pengesahan RUU ini yang dipimpin oleh DPR yang diharapkan dapat segera dilakukan. Yang kelima, implementasi kebijakan. Setelah disahkan, RUU ini perlu diterapkan dengan pengawasan ketat untuk memastikan efektivitas dari RUU ini. 6. Evaluasi kebijakan. Evaluasi dampak RUU ini terhadap pemulihan ekonomi dan pengurangan korupsi di Indonesia. Kalau kita hubung ke artikel ini dengan materi kebijakan publik dan teori formulasi kebijakan, kita baca ngelihat Cak Mano proses legislatif ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mengatasi ekonomi di Indonesia sama korupsi yang di Indonesia yang memang sudah banyak kan korupsi ini. Itu berarti ya. Nah, barusan kita tuh kan bahas tentang RUU perampasan aset nih. Menurut menurut kalian nih, Cak Mano hubungan kebijakan ini dengan teori formulasi kebijakan gitu yang kita pelajari? Menurut aku sih menarik ya. Dari yang aku pahami itu, formulasi kebijakan itu mencakup beberapa langkah utama, seperti identifikasi masalah, agen setting, formulasi alternatif, pengesahan kebijakan, dan implementasi. Nah, RUU ini menjelaskan berangkat dari identifikasi masalah utama, yaitu ekonomi lesu dan maraknya korupsi. Setuju sih, agenda setting juga jelas aman di sini nih. Di mana RUU perampasan aset itu masuk dalam prioritas yang disahkan oleh DPR. Pemerintah juga perlu untuk mengatasi masalah korupsi ini biar nambah duit negara sama memperbaiki kepercayaan publik. Kan sekarang kan publik kan tidak percaya dengan pemerintah nih, An. Betulnya itu. Formulasi alternatif solusi ini juga penting di sini kan. RUU perampasan aset ini dianggap sebagai salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia ini. Tapi yang lebih penting, Cak Mano, DPR dan pemerintah ini mengesahkan dan mengimplementasikan kebijakan yang dibuat ini. Bener nian, setelah pengesahan ini nih, implementasi kebijakan tuh harus diawasi dengan ketat. Kalau daca itu percuma baik. Harus ada evaluasi juga untuk melihat apa kebijakan itu benar-benar efektif dalam menambah kas negara dan memberikan efek jerah kepada koruptor. Iya sih, sama pengawasan dan evaluasinya juga harus harus melibatkan banyak pihak. Bukan cuma pemerintah juga, tapi rakyat juga sama lembaga swasta juga harus masuk. Cak yang dibilang oleh Agung Baskor itu kan pemerintah juga harus fokus memangkas birokrasi perizinan dan memberi kepastian hukum itu nah sama para investor luar negeri nah itu. Ini nih cara yang kompleks dan mungkin butuh kerjasama dari semua pihak yang termasuk ini ya. Kalau dilakukan dengan konsisten dan komprehensif, pertumbuhan ekonomi ini pacak meningkat dan kita pacak melihat perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Nah, selain itu tuh penting juga untuk melibatkan media dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Media juga bisa menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk memastikan pemerintah dan pihak terkait menjalankan tugasnya dengan transparan. Benar aman itu. Soalnya publikasi tentang keberhasilan atau kegagalan implementasi RUU ini juga bisa memberi tekanan pada pemerintah biar dia bisa terus memperbaiki kebijakan sama pelaksanaannya. Aku juga setuju aman reformasi perizinan dan birokrasi harus berjalan sesuai seiring dengan pengesahan RUU ini. Jadi gitu galau-galau nih sepakat ya kalau RUU perampasan aset ini kalau langkah yang penting untuk memulihkan ekonomi di Indonesia dan menindak para koruptor di Indonesia. Tapi keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat sih. Betul Nian, kebijakan yang baik tuh harus diikuti dengan pelaksanaan yang baik juga. Mari kita tuh harap pemerintah dan DPR benar-benar serius dalam mewujudkan RUU ini. Ya, semoga RUU ini nih bisa membawa dampak positif bagi Indonesia sama meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum sama tata kelolaan pemerintahan kita. Sudah, caknya jadilah untuk diskusi kita hari ini.